Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rizka. Semoga kalian dalam kondisi sehat semua ya, tetap semangat. Semoga kita bisa segera ketemu lagi di sekolah. Di video kali ini, Ibu akan flashback ke materi momentum dan impuls. Di bagian pertama ini, Ibu akan membahas tentang momentum terlebih dahulu. Semoga kalian masih ingat tentang momentum. Jadi, Ibu akan tuliskan di sini, apa itu momentum? Masih ingat apa definisinya? Momentum. Kita kemarin sudah belajar kan besaran dalam gerak. Contohnya adalah percepatan, kemudian ada juga kecepatan. Nah, momentum ini adalah besaran lain yang menyatakan gerak itu. Momentum sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah pergerakan. Artinya, momentum ini hanya dimiliki oleh benda yang bergerak saja. Benda yang tidak bergerak, dia tidak memiliki momentum. Sampai sini paham ya? Sekarang, momentum itu bisa didefinisikan sebagai apa? Ingat kemarin, momentum dapat kita definisikan sebagai besar massa partikel dikalikan dengan kecepatan partikel itu. Jadi di sini P-nya sebagai momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon, kemudian M-nya adalah massa, satuannya kilogram, kemudian ada V, kecepatan. Satuannya dalam meter per sekon. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, membayangkan bagaimana momentum itu dalam kehidupan sehari-hari kita, maka Ibu akan mencontohkan ke gerak partikel yang besar. Contoh di sini, Ibu memiliki 2 buah mobil. Mobilnya itu identik, mereknya sama, misal gitu. Sehingga masanya pun bisa kita asumsikan sama. Contoh di sini, Ibu punya mobil A dengan massa anggaplah 200 kg. Massa mobil A 200 kg. Kemudian Ibu punya mobil B yang identik, mereknya sama kata Ibu tadi. Seperti ini. Massanya adalah 200 kg juga. Seperti ini. Nah, sekarang Ibu akan bedakan di kecepatannya, sehingga kita bisa lihat nanti perbedaan momentumnya. Kecepatan mobil A adalah 72 km per jam. Kalau satuannya masih dalam kilometer per jam, artinya kita harus ubah dulu ke meter per sekon. 72 km per jam jika diubah ke meter per sekon, maka akan didapatkan 20 meter per sekon. Caranya nanti akan Ibu upload setelah video di chapter yang ini. Sekarang untuk yang kecepatan B, misal di sini 18 km per jam. Berarti ini kalau diubah ke meter per sekon jadi 3 meter per sekon. Kita udah dapat informasi massa dan kecepatannya. Sekarang kita bisa hitung berapa momentumnya. Momentum A tinggal dikalikan aja. Massa A dikali dengan kecepatan A. Masukkan angkanya 200 dikali 20. Kecepatannya pakai yang meter per sekon ya. Didapatkan 4000 kg meter per sekon untuk momentum A. 4000. Sekarang untuk momentum B, berarti tinggal dikalikan massa B kalikan dengan kecepatan B. 200 kg dikali kecepatan B yang meter per sekon. Satuannya ini 3 meter per sekon, maka didapatkan 600 kg meter per sekon. Seperti ini. Bisa kita lihat, jika ada 2 buah benda yang identik,
tapi kecepatannya berbeda, maka kecepatan yang lebih tinggi akan menghasilkan momentum yang lebih tinggi juga. Sampai sini paham ya? Tadi kita tuliskan dulu kesimpulan di sini. Momentum A lebih besar dari momentum B. Ibu ajukan pertanyaan kalian. Dari kedua mobil ini, mana mobil yang lebih sulit dihentikan? Yang mana? Jawabannya pasti mobil dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mobil A itu akan lebih sulit dihentikan. Ibu tuliskan ya. Momentum juga dapat didefinisikan sebagai sulit atau tidaknya untuk menghentikan mobil atau menghentikan benda yang bergerak. Jadi di sini ibu tuliskan momentum adalah tingkat atau ukuran sulit atau tidaknya atau kesukaran sulit atau tidaknya tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak benda. Jadi momentum juga dapat kita artikan seperti ini. Sampai sini, semoga kalian jelas. Kalau masih belum jelas, silahkan ulangi lagi dari awal video ini. Semoga video ini bisa membantu buat yang masih belum jelas di materi ini. Terima kasih, sampai ketemu di chapter yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.